Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama dimanapun kita berada, tapi kita tetap bersehati untuk beribadah kepada Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah siapkan berkat untuk kita pada hari ini, namun jangan lupa untuk membawa persembahan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Kita manfaatkan kesempatan ini bukan hanya untuk mendapat dari Allah, tapi juga menanggapi Allah. Mari kita sebelum kita memulai ibadah kita menyimak beberapa warta Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-284, hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silakan Bapak Ibu untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing, dan silakan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Selanjutnya, bagi anggota gotong royong, silakan membayar uang iuran tahun 2021 kepada Ibu Sumarni dengan batas akhir, yaitu akhir bulan ini, bulan Maret, atau bisa dititipkan di KTBS masing-masing untuk diambil pada akhir bulan oleh panitia keuangan. Selanjutnya, untuk kelas baptisan akan dimulai pada awal April. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bersiap diri untuk mengikutinya, dapat mendaftarkan diri melalui panitia upacara gereja, yaitu Ibu Nawang, atau panitia keanggotaan, yaitu Bapak Beni. Berikutnya, laporan kegiatan. Ibadah tanggal 7 Maret dihadiri oleh 105 orang, dan jam doa tanggal 10 Maret dihadiri 43 orang. Dan sekolah minggu tanggal 7 Maret dihadiri oleh 18 orang. Berikutnya, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Sumardi tanggal 25 Maret dan anak Kesya Jayanti Diputri pada tanggal 26 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta Smyrna pada hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita menundukkan kepala, kita menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Amin. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Mazmur 31 ayat 23a. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga sampai saat ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah siapkan berkat bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menerimanya dengan sukacita, mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami. Pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya, supaya kami boleh menyembah Engkau dan persembahan kami, pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami mau berserah Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat kita beribadah, mari kita memuliakan Tuhan, memuji, menyembah, dan menikmati firman-Nya. Tetapi lebih dari semuanya itu, mari kita berjumpa, mengalami kasih, dan merasakan hadirat Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita, menikmati kasih. Saat indah
Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mari kita saat ini bersungguh hati menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, karena Tuhan menanti-nantikan untuk melimpahkan kekuatannya pada kita. Mari kita bersatu dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kepadamu Bapa yang baik, Allah yang perkasa, Raja damai, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan kami kenal, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, untuk mengakui semua dosa dan pelanggaran kami, ketidakberdayaan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga ada saja dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami, di keseharian kami. Baik pada saat ini kami ingin mohon ampun kepada Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kami. Kami juga datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan, serta menaikkan puji dan syukur kami kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kesempatan yang baik pada pagi ini, kami ingin terus bersyukur atas kondisi bangsa dan negara kami, apapun yang terjadi. Oleh karena segala sesuatunya yang boleh kami lihat, kami rasakan di negeri ini, sesungguhnya menunjukkan akan kuasa dan kebesaran serta kemuliaan-Mu yang tiada bandingnya. Oleh sebab itu, biarlah kami bersehati untuk meserahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Pandemi COVID-19 yang masih saja ada sampai hari ini, dan bahkan munculnya virus dengan varian baru. Sungguh kami mau berserah dan mengakui akan kedaulatan Tuhan atas bangsa-bangsa, termasuk bangsa kami. Oleh sebab itu kami dengan kesungguhan hati juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, memohon belas kasihan Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, dan juga campur tangan Tuhan. Izinkanlah kami bersama-sama seluruh umat Tuhan meminta kepadamu, supaya Tuhan segera mengakhiri pandemi COVID-19 yang ada di bumi Nusantara ini. Berbagai macam daya dan upaya boleh kami lakukan bersama-sama. Kami menjaga kekuatan dan kesehatan kami dengan menjalankan protokol kesehatan. Kami ingin adanya vaksin, kami ingin adanya obat-obatan yang mampu menyembuhkan, dan kami mau campur tangan Tuhan ada di balik semuanya itu, sehingga pandemi COVID-19 segera berakhir. Kami juga berdoa dan memohon perlindungan Tuhan atas ancaman dari bencana alam yang ada di negeri kami, apapun itu bentuknya. Kami mau berlindung kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan juga, supaya Tuhan melindungi kami dan menyelamatkan kami, bahkan menyingkirkan segala ancaman dari bencana alam yang akan menimpa negeri kami. Berkatilah pemerintah kami dengan segala upaya untuk bisa tetap mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dengan sesungguhnya sekali lagi kami mau menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Demikian juga gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan segala upayanya untuk menyelesaikan periode ini yang sudah diperpanjang dalam waktu 1 tahun oleh karena masa pandemi. Berkatilah para pimpinan kami baik yang ada di BPN, di BPD, di yayasan, di lembaga. Kiranya mereka tetap punya semangat yang tinggi untuk bersama-sama bersinergi dengan gereja-gereja Tuhan, Gereja Baptis Indonesia dimanapun berada, untuk mengemban amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan membangun kebersamaan kami, pelayanan kami, pengabdian kami di dalam kancah keluarga besar gabungan Gereja Baptis Indonesia.
Berkatilah para pendeta dan keluarganya, gembala sidang dan keluarganya dimanapun berada. Lindungilah mereka dari serangan COVID-19, berikan kepada mereka kekuatan kesehatan ekstra dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Berkatilah keluarga besar Smyrna yang ada di dalamnya. Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang sampai hari ini masih ada karena kasih dan kuasa-Mu, kiranya terus berjalan juga di atas dasar kasih dan kuasa Tuhan itu, bukan atas kekuatan kami sekalian. Sehingga bentuk apapun dalam pelayanan kami di Gereja Baptis Indonesia Smyrna akan sungguh-sungguh berdampak atas kedewasaan keimanan kami dan pengenalan kami kepada Tuhan semakin tinggi, semakin dalam, semakin lebar dan semakin luas. Sehingga seluruh keluarga besar Smyrna sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga yang ada dengan kecukupan, dengan kesehatian, dengan kerukunan, sehingga keluarga-keluarga di dalam keluarga besar Smyrna menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Berkatilah setiap pergumulan yang terjadi, berkatilah setiap kerinduan yang ada, dan bahkan berkatilah setiap hal yang boleh kami lalui dan kami rasakan bersama-sama di dalam keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Namun sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan, perkataan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari kita memberi persembahan kita dengan penuh ucapan syukur, dengan kita memujikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, kunci sukacita adalah mengucap syukur dan mengucap syukur. Mari kita memuji Tuhan karena ciptaannya, karena karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Begitu indahnya alam kita, kita ucapkan syukur pada Allah kita. Bumi yang hijau, lautnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa.
yang setia dan yang dikasihinya. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita terima hari ini. Namun perjalanan iman kita tidak selalu mulus. Untuk menjadi setia terkadang itu tidak mudah. Namun yang pasti Tuhan beserta kita memberikan petunjuknya melalui firman-Nya. Mari kita pujikan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Petrus, kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian berkenaan dengan penerimaan keanggotaan. Bahwa diberitahukan di dalam penerimaan keanggotaan pada saat ini terkhusus untuk Ibu Istiningsih dalam waktu yang sudah disediakan, tidak ada satu jemaat yang menyatakan keberatan, dan oleh sebab itu pada saat ini kita bisa mengambil keputusan, dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari jemaat, permohonan dari Ibu Istiningsih menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Smyrna pada hari ini dinyatakan diterima mulai pada Minggu 21 Maret 2021. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Istiningsih dan juga memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan untuk menerima firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, memohon kiranya Roh Kudus akan bekerja, memberikan kepada kami hikmat, supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami, di keseharian kami, sehingga hidup kami
boleh semakin hari semakin diperkenan oleh Tuhan, oleh karena kami mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita perhatikan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Saya ingin membaca dari Matius pasal 4 ayat 21 dan 22. Matius pasal 4 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Bapak Ibu saya kasih, judul firman Tuhan hari ini adalah yang setia yang dikasihi. Yang setia yang dikasihi. Kita akan belajar dari seorang Yohanes. Saya sudah mencoba untuk melihat data keanggotaan kita di Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Rasanya tidak ada jemaat yang menggunakan nama baptisan Yohanes. Nanti kalau ada, dan kalau misalnya Bapak Ibu menemukan, tolong WA saya, supaya saya bisa menyapanya, karena hari ini kita akan belajar dari Yohanes. Minggu yang lalu kita belajar dari Petrus, yang kasar, yang keras, kemudian dilembutkan oleh kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan sekarang kita akan belajar dari seorang Yohanes yang setia dan yang dikasihi. Bapak Ibu yang kasihi, Yohanes itu artinya adalah Yahweh pengasih. Sehingga tepatlah kalau Yohanes mendapatkan predikat sebagai seorang murid yang terkasih. Bahkan seringkali kita gambarkan Yohanes sebagai seorang yang lemah lembut, kemudian lemah gemulai. Kalau dalam dunia pewayangan mungkin Yohanes itu digambarkan seperti Harjuna, yang punya perangai yang tidak kuat, yang tidak kekar, tetapi lebih condong kepada yang lembut dan halus. Tapi mari coba nanti kita lihat siapa Yohanes dalam nats kita yang kita pelajari. Tetapi yang jelas adalah Yohanes disebut sebagai seorang murid yang terkasih. Ia adalah seorang anak Zebedius, ibunya namanya Salome. Salome itu adik dari Maria ibu Yesus. Jadi Yohanes dengan Tuhan Yesus itu sepupu. Yohanes adalah murid termuda dalam rangkaian 12 murid Tuhan Yesus. Dia yang disebutkan sebagai murid yang terkasih dan dia juga murid yang termuda. Tapi mari kita lihat bagaimana kiprah Yohanes dalam sebuah pelayanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yohanes adalah satu-satunya murid yang berani berdiri di depan atau di bawah kaki Yesus pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Lalu Tuhan Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, ini adalah anakmu," menunjuk kepada Yohanes, dan kepada Yohanes berkata, "Yohanes, inilah ibumu." Jadi pada saat dia mampu berdiri di depan Yesus, pada saat dia memberanikan diri berdiri di depan Yesus yang tersalib, dia mendapatkan kepercayaan besar dari Tuhan Yesus, yaitu untuk menjaga Maria, ibu Yesus Kristus. Muncul pertanyaan, di mana murid-murid yang lain? Di manakah Petrus yang katanya gagah perkasa dan berani? Di manakah murid-murid yang juga mengatakan bahwa mereka adalah pemberani-pemberani? Di mana mereka pada saat Yesus disalibkan? Dan Alkitab menjelaskan bahwa mereka berdiri jauh-jauh dan melihat. Rasa ya nanti ya di sana ya. Para murid yang lain kecuali Yohanes yang berani berdiri di depan kaki Yesus, yang lain mereka berdiri jauh-jauh dan melihat. Bapak Ibu saya kasihi, saya berpikir apakah ada ya model murid Tuhan Yesus yang dulu berdiri jauh-jauh dan melihat saja tanpa dekat dengan Tuhan Yesus,
di hari-hari ini? Apakah model itu masih ada? Mungkin juga masih. Ada orang-orang percaya, ada murid-murid Yesus Kristus yang hanya berdiri jauh-jauh dan melihat, tidak berada dalam persekutuan, tidak berada dalam kumpulan orang-orang beribadah, tidak berada dalam kebersamaan sebagai pengabdi-pengabdi Tuhan. Tapi mereka memilih berdiri jauh-jauh dan hanya melihat. Tapi di Smyrna enggak ada. Semuanya berdiri dekat-dekat dan ikut terlibat. Bukan berdiri jauh-jauh dan hanya melihat. Pasti bukan orang Smyrna. Bapak Ibu saya kasih, ini menjadi bukti kecil dari kesetiaan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Dan menjadi bukti kasih Tuhan Yesus yang dialami oleh Yohanes, yaitu sebuah kepercayaan besar untuk menjaga Maria ibunya. Tidak mudah bagi seorang Yohanes untuk bisa menjadi seorang yang setia dan yang dikasihi. Setia dan yang dikasihi bukan sesuatu pemberian, bukan sesuatu hadiah, sehingga dia disebut sebagai seorang yang setia dan orang yang dikasihi. Tetapi memerlukan perjuangan keras, memerlukan pembuktian diri, memerlukan keimanan yang tebal, memerlukan keberanian untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Dia. Sehingga saya katakan tidak mudah bagi seorang Yohanes untuk bisa menjadi orang yang setia dan yang dikasihi. Mari kita melihat bersama-sama sisi manusiawinya yang merintangi. Ada sisi-sisi manusiawi dari seorang Yohanes yang merintangi dia menjadi seorang yang setia dan yang dikasihi. Mari kita lihat bagian yang pertama. Sisi manusiawi yang merintangi. Di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 34, Bapak Ibu bisa membaca di sana bahwa pada saat itu Yohanes dan Yakobus datang kepada Tuhan Yesus dan meminta bahwa nanti di kemuliaan kelak, pada saat Yesus Kristus ada di surga, Yohanes dan Yakobus meminta supaya mereka berdua ada di sebelah sisi kanan dan juga di sebelah sisi kirinya. Ada ambisi kedudukan yang Yohanes tunjukkan bahwa dia ingin lebih daripada murid-murid yang lain. Tuhan izinkanlah saya, Tuhan izinkanlah Yohanes supaya di kemuliaan kelak aku dan Yohanes ada di sebelah sisi kirimu dan di sebelah sisi kananmu melebihi murid-murid yang lain. Ini sisi manusiawinya dari seorang Yohanes, yaitu ambisi kedudukan. Agar ia dan Yakobus ditempatkan di sisi kanan dan sisi kiri, sekali lagi melebihi rasul-rasul yang lain. Yang sesungguhnya hal ini bukan kewenangan Yohanes untuk mengatur kedudukan. Hal duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri bukanlah sebuah permintaan yang bisa diatur oleh rasul-rasulnya, termasuk Yohanes pada waktu itu. Oleh karena itu merupakan kewenangan atau kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diatur oleh manusia sekalipun oleh murid yang dikasihinya, Yohanes. Jadi sisi manusiawinya yang merintangi Yohanes sebagai orang yang setia dan yang dikasihi adalah ambisi kedudukan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah egosentris. Wah, ini menarik saudara, ini menarik. Pada suatu saat para murid ini melihat ada peristiwa besar terjadi di sebuah desa di Samaria. Kejadiannya adalah ada orang yang kerasukan setan. Pada saat murid-murid datang kepada mereka, ternyata sudah ada orang lain di situ yang melayani orang yang kerasukan setan itu, dan bahkan orang itu mengusir setan dalam nama Yesus. Lalu ketika Yohanes dan murid-murid itu melihat bahwa ada orang lain yang mampu mengusir setan dalam nama Yesus, yang biasanya mereka itu melakukan, maka Yohanes datang kepada Yesus dan melaporkan itu. Tuhan, ada orang lain. Lihat di situ. Ada orang lain, bukan kami.
bukan rasul-rasul, bukan orang yang dekat dengan engkau. Ternyata mereka juga mengusir setan dalam namamu. Dan Yohanes minta supaya apa? Supaya dihentikan. Tetapi menarik oleh karena justru Tuhan Yesus menegur Yohanes dan tidak mau menghentikan itu. Biarlah kuasa nama Tuhan Yesus itu disebarkan di mana saja dan oleh siapa saja. Tapi oleh karena egosentrisnya Yohanes, dia merasa bahwa hal mengusir setan, hal menyebut nama Yesus, hal menggunakan kuasa namanya, itu milik kami. Itu hak kami. Yang lain tidak punya hak, yang lain tidak punya kuasa, tapi itu adalah kewenangan kami. Dia tidak mau dan tidak rela kewenangan itu sepertinya atau kuasa itu sepertinya digunakan oleh orang lain juga. Ketika orang lain sukses, ketika orang berhasil mengusir setan dalam nama Yesus, orang-orang ini termasuk Yohanes mungkin merasa tersaingi dengan pelayanan itu. Wah, Bapak bisa kasih egosentris betul ini si Yohanes. Dia ingin menangnya sendiri. Kalau dia menemukan orang yang kerasukan setan atau orang yang punya sakit penyakit, biar hanya Yohanes dan teman-temannya saja yang akan mengusirnya dan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Jangan orang lain. Pasti ada kesombongan di situ. Lah ini loh, aku ini loh. Aku yang mendoakan dia, aku yang mengusir dalam nama Yesus. Itu aku, murid Yesus, orang yang dekat dengan dia. Ternyata ada orang lain yang juga berhasil menggunakan kuasa itu untuk mengalahkan kejahatan si iblis. Yohanes merasa ingin menangnya sendiri dan dia iri atas keberhasilan orang lain. Bapak bisa kasih, pernahkah kita juga merasa seperti Yohanes pada waktu itu? Yang mau menangnya sendiri, yang ingin mendapatkan pujian dan kehormatan, yang ingin mendapatkan segala yang baik, oleh karena merasa bahwa kemenangan itu ada pada saya dan bukan ada pada orang lain. Jika ada orang lain yang berhasil, yang sukses, panaslah hati kita dan irilah kita. Seperti Yohanes. Mestinya kita bangga dengan orang percaya lainnya yang juga berhasil dalam pelayanannya. Tidak perlu ada keiri hatian. Kalau Smyrna berhasil, kalau Smyrna sukses, sesungguhnya tidak perlu jemaat yang lain atau gereja-gereja yang lain atau orang-orang percaya yang lain menjadi iri dan sukses dari kesuksesan Smyrna. Atau sebaliknya, kita juga tidak perlu iri dengan kesuksesan pelayanan yang lain, gereja yang lain, hamba Tuhan yang lain, dan juga jemaat yang lain. Oleh karena semuanya mesti kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kesombongan kita. Hati-hati, Yohanes egosentris. Kemudian Yohanes adalah seorang yang tidak bisa menguasai diri. Ini juga menarik oleh karena pada saat Yohanes sedang dalam pelayanan di Samaria, ternyata orang-orang itu menolak pelayanannya. Ternyata orang-orang itu menolak pemberitaannya tentang Yesus Kristus. Mereka tidak mau percaya, orang-orang itu tidak mau percaya. Orang-orang itu tidak mau bertobat, orang-orang itu tidak mau menerima pemberitaannya. Lalu Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, lihatlah orang-orang itu, dia tidak mau menerima engkau, dia tidak mau percaya kepadamu. Apakah harus saya meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan mengirimkan api dan memusnahkan mereka semuanya? Oh, ternyata di sisi lain bisa ya, hamba Tuhan di situ meminta api supaya mengingatkan orang-orang yang menolak pemberitaan firman Tuhan. Mungkin bisa. Tetapi Yesus menegurnya enggak boleh. Enggak boleh. Karena apa? Karena kalau memang betul nanti Yohanes kemudian berdoa meminta api untuk memusnahkan orang-orang yang menolak pemberitaan tentang Yesus, maka Yohanes akan menjadi puas diri. Oleh karena mereka mendapatkan kesengsaraan besar dan Yohanes bisa melihat dengan matanya kepalanya sendiri bahwa mereka mengalami kesengsaraan oleh karena api yang didoakan yang turun menghanguskan mereka semuanya. Puaslah hatinya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Dan bukankah itu seringkali kita juga melakukan?
Kita disakiti orang, kita dibenci orang, kita difitnah oleh orang. Kemudian kita berpikir bagaimana saya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menghukum orang itu saja. Memang nyata-nyata salah. Orang di desa pada waktu itu yang dikabarkan oleh Yohanes, mereka juga nyata-nyata menolak firman Tuhan, menolak kebenaran. Dan rasanya tidak salah kalau mereka dihukum oleh karena menolak kebenaran. Sama dengan yang kita rasakan kalau ada orang yang memfitnah kita, menjelek-jelekan kita, mengolok-olok kita. Kemudian kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mendatangkan hukuman atas dia, dan bahkan kalau boleh izinkanlah mata saya juga melihat mereka mendapatkan penghukuman dari Tuhan karena fitnah mereka. Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Karena itu membuktikan bahwa Yohanes adalah tipe pendendam. Dia puas kalau dendamnya bisa dibalaskan. Orang-orang yang menolak pemberitaannya, kemudian dengan mata kepalanya sendiri, Yohanes bisa mengirimkan api dan menghanguskan mereka semuanya, dan puaslah Yohanes. Puaslah kita pada orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang menjelek-jelekan kita, dan ternyata mereka mendapatkan hukuman dan kita bisa melihatnya. Puaslah kita. Karena apa? Dendam kita terbalaskan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu. Tuhan punya waktu dan Tuhan punya cara sendiri untuk bisa melakukan dan menunjukkan kuasanya. Dan bahkan menunjukkan penghukumannya kepada orang-orang yang membenci kita dan yang membenci Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, apa yang bisa kita petik dari kisah Yohanes dari sisi manusiawinya? Gila hormat, egosentris, tidak mampu menguasai diri, akan menghalangi kita menjadi seorang murid Yesus yang setia dan yang dikasihi. Copodo nelongso, jamane jaman rekoso, urip pancen angel, kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng, ulat aja peteng, yen dikongkon ya sing temen. Apa artinya saudara? Artinya adalah jangan mau dikuasai oleh keadaan, tapi kuasailah keadaan. Yohanes tidak mau dikuasai oleh manusiawinya, tetapi dia mau mengendalikan manusiawinya. Sehingga Yohanes mau berubah menjadi orang yang sungguh setia kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan kasih dari Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kedua, Yohanes tidak mau dikuasai oleh manusiawinya. Yohanes tidak mau dikuasai oleh manusiawinya. Ia menjadi murid yang setia, yang mendapatkan kasih yang besar, yaitu sebuah kepercayaan untuk menjaga Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus. Dan bahkan Yohanes dipercaya oleh Yesus supaya menerima Maria sebagai ibunya sendiri. Hak itu tidak diberikan kepada rasul-rasul lainnya. Hak itu diberikan juga bukan kepada murid-murid lainnya, tapi diberikan kepada Yohanes, orang yang mendapatkan kepercayaan besar dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu menerima Maria sebagai ibunya sendiri. Ini perubahan yang terjadi pada Yohanes ketika dia berubah hidupnya, mengubah hidupnya dan tidak mau dikuasai oleh manusiawinya. Dia menjadi seorang murid yang setia dan mendapatkan kasih yang besar. Yang kedua, ia mampu menjadi teman yang baik dalam pelayanan bagi Petrus yang tertua. Dia tidak merasa minder, dia tidak merasa kecil. Dia tidak merasa bahwa dia menjadi kelas nomor 2 dalam sebuah pelayanan bersama dengan para rasul. Tapi dia membaurkan diri, dia bergabung bersama-sama dengan Petrus untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dia tidak menganggap dirinya tidak bisa apa-apa, sehingga dia tidak melakukan apa-apa demi pelayanan. Tetapi dia mau bergabung kepada Petrus yang adalah pemimpinnya yang luar biasa itu. Dia melayani bersama-sama. Itu artinya dia bisa menjadi teman baik dalam pelayanan. Yang tadinya egosentris, yang tidak mau menerima orang lain melayani,
yang tidak mau menerima kelebihan orang lain dalam melayani. Sekarang dia bisa bersama-sama dengan Petrus dan teman-temannya untuk melayani sebagai teman pelayanan yang baik. Bapak Ibu saya kasih, mari kita menjadi teman pelayanan yang baik. Kalau Yohanes bagi Petrus, Rasul Petrus, saudara sekalian, mari menjadi teman yang pelayanan yang baik bagi Pak Petrus di sini. Mari kita melayani bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Smyrna demi kemuliaan nama Tuhan. Imannya setia, ia dekat dengan Tuhan, ia dipilih dan kemudian dia mendapatkan ilham, mendapatkan penglihatan akan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan juga akan kemuliaan Tuhan nantinya. Dan ia tuliskan dalam kitab Wahyu sebagai akhir dari Alkitab kita. Ditulis oleh Yohanes, orang yang dipilih Tuhan untuk menghasilkan karya besar dalam pelayanan. Siapa dia? Dulu yang egosentris. Siapa dia? Dulu yang maunya menangnya sendiri. Siapa dia? Dulu yang tidak mau mengakui kebesaran dan keagungan orang lain. Tapi sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai murid Tuhan yang luar biasa, sebagai orang yang dipercaya oleh Yesus Kristus, dan bahkan menghasilkan kitab Wahyu sebagai penutup Alkitab kita. Ada perkara besar yang terjadi ketika dia merendahkan diri dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan pemimpinnya. Bapak Ibu saya kasihi, dan sebab itu bersyukurlah jika Anda sekalian dipilih dan dipercayai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah Anda sekalian yang dipilih dan dipercayai untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Tidak diberikan kepada orang lain. Mungkin orang lain mencarinya, mungkin orang lain menanti-nantikannya. Tapi ternyata kita, saudara, diberikan kepercayaan itu untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Oleh sebab itu kerjakan itu dengan maksimal dan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Dan pasti itu dikerjakan dengan rasa ucapan syukur yang besar. Mari kita tambah-tambahkan kesetiaan kita. Kita akan semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Semakin hari kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin setia kepadanya. Dan pasti semakin hari kita semakin dikasihi oleh Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Di mana kita? Di tempat paling belakang. Siapa yang ada di depan? Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan semakin setia kepada Dia. Kita akan semakin bisa menikmati kasih Tuhan ketika kita mencurahkan hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, dan segala sesuatu yang ada pada kita untuk menjadi bukti bahwa kita setia kepada Tuhan. Maka kasih setia Tuhan akan semakin besar di dalam kita. Dia harus semakin bertambah dan aku harus semakin berkurang. Bukan yang terjadi, dia semakin kecil dan kita yang semakin besar. Akhirnya Bapak Ibu saya kasihi, yang setia, yang dikasihi. Kalau Bapak Ibu setia, Bapak Ibu dikasihi. Mari kita menjadi orang yang setia, supaya kita menjadi orang yang dikasihi. Tuhan begitu setia kepada kita. Mari kita ukur kesetiaan kita dengan kesetiaan Tuhan kepada kita. Jangan mengukur kesetiaan kita dengan orang lain. Dan jangan berkata bahwa saya lebih setia daripada orang lain. Tapi mari kita ukur kesetiaan kita dengan kesetiaan Tuhan. Mari kita juga tanggalkan hal-hal yang merintangi kita untuk menjadi setia kepadanya. Bisa watak kita, bisa sifat kita, bahkan bisa kebiasaan kita. Seperti halnya Yohanes menanggalkan watak-wataknya yang buruk, mari kita juga tinggalkan watak dan sifat kita, serta kebiasaan kita yang merintangi kita, untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan ketika kita setia, maka kasih Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu pada pagi ini akan mendorong kami, menyadarkan kami bahwa kami harus hidup setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai kami dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih buat teladan Yohanes yang dengan rela hati meninggalkan sifat-sifat buruknya dan membuktikan diri sebagai orang yang setia kepada Tuhan. Dan ternyata Yohanes mendapatkan kasih yang begitu besar dari Tuhan. Dan kami juga rindu mendapatkan kasih yang besar itu dari Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasih, mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jikalau kita merenungkan akan kasih setia Tuhan, pasti tak pernah habis-habisnya kita menghitung kasih setia Tuhan. Kasih setia yang terus Tuhan berikan kepada kita, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kasih itu, supaya kita boleh semakin setia kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Mari kita nyanyikan lagu dengan sungguh, dengan perenungan kita bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dan sudah sepatutnya kita setia kepadanya. Kasih setiamu yang selalu kurasakan dalam kehidupan ini, tidak ada bandingnya dan tidak ada batasnya. Mari kita angkat pujian ini, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Berkat kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita renungkan syair dari pujian ini, bahwa sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Meskipun kita ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan, tetapi kasih Tuhan lebih besar dari semua kelemahan dan kesalahan kita. Dan Dia memberikan kepada kita pengampunan, Dia memberikan kita kasih, dan bahkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dengan apakah ku balas Tuhan?
berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur setiap berkat yang boleh kami terima melalui pujian kami, melalui doa kami, melalui persembahan persepuluhan kami, juga melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Dan kami siap untuk mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelum kami menerima berkat, ampunilah atas dosa dan kesalahan kami, terkhusus pada saat kami beribadah. Jikalau ada sikap kami, ada hati kami, ada motivasi kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya tidak akan menjadi penghalang bagi berkat-Mu yang akan Tuhan penuhkan kepada kami sekalian. Bapak Ibu saya kasih, bersiaplah diri sekarang dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah kekuatan, kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, perlindungan dari ancaman dan serangan COVID-19. Kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Selidikilah aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tersembunyi bagimu, telah kulihat
Bapak Ibu terkasih, mari kita mengambil waktu teduh kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita, dan Tuhan Yesus memberkati.